Selamat pagi anak-anak. Hari ini seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Lingkup Itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya. Jumpa lagi sama Mr. Edi di renungan hari ini. Ya, bulan ini masih bulan November ya, dimana bulan November ini kita masih memperingati suasana Hari Pahlawan. Makanya dari itu renungan ini kita akan membahas lagi salah satu pahlawan yang ada di Alkitab. Oke? Ya, untuk renungan hari ini pahlawan yang akan kita bahas itu adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Ya, pasti luar biasa ya, namanya juga pahlawan gitu kan. Ya, pahlawan ini adalah seorang hakim dan tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim. Siapakah pahlawan ini? Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Gideon. Oke, Gideon. Ya, pasti anak-anak semua pernah mendengar ya cerita tentang seorang yang bernama Gideon ini. Yuk kita lihat sama-sama ya tentang cerita Gideon ini ya. Oke. Gideon ini ada di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8 ya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di rumah kisah lengkapnya tentang Gideon ini ada di Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Ya, untuk renungan ini Mas Edi cuma mempersingkat saja dan cuma mengambil intinya dari pahlawan yang bernama Gideon ini. Gideon ini adalah seorang Israel. Dia itu anak dari bapak yang namanya Yoas dan berasal dari suku Manasye. Kenapa sih Gideon ini bisa disebut pahlawan? Nah, kita lihat kisahnya, kita lihat ceritanya gitu ya. Ya, pada saat kitab Hakim-Hakim ini ditulis gitu ya, bangsa Israel itu sedang mengalami yang namanya kesusahan. Ya, pada saat zaman Gideon ini bangsa Israel sedang dijajah gitu ya sama bangsa yang namanya bangsa Midian. Ya, pasti nggak enak ya kalau orang dijajah itu ya. Hampir sama dengan bangsa Indonesia kalau dijajah waktu itu sama Belanda sama Jepang pasti nggak enak. Sama ini ya, orang Israel pun sama dijajah oleh bangsa Midian gitu ya. Di pasal 6 dituliskan gitu ya bahwa orang Israel ini sangat melarat sekali gitu ya. Pada saat panen semuanya diambil gitu ya. Ada ternak dijarah. Pokoknya hasil-hasil panen, hasil-hasil ternak dan kekayaan-kekayaan orang Israel ini dijarah, diambil semua sama orang-orang Midian sehingga orang Israel ini sangat melarat. Ya, begitulah nasib bangsa yang dijajah gitu ya. Nah,
pada saat itu gitu ya, Tuhan melihat atau mendengar tentang keluh kesah orang Israel ini, sehingga Tuhan memilih satu orang dari orang Israel ini untuk bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang atau bangsa Midian ini. Ya, Tuhan memilih orang ini, dan orang ini adalah Gideon, yang tadi anak dari Bapak Yoas dari suku Manasye. Ya, tetapi pada saat dipilih sama Tuhan, Gideon ini mempunyai sikap yang kira-kira menolak gitu ya, sikap yang rendah diri dan segala macam gitu. Coba kita lihat sikapnya apa aja sih sikap Gideon pada saat Tuhan pilih ini ya. Gideon ini tidak langsung, iya Tuhan saya, tapi enggak gitu. Gideon ini bilang apa? Merasa bahwa dirinya itu orang yang sangat penakut gitu ya. Orang yang sangat penakut ini bisa lihat bahwa di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-27 gitu ya. Gideon itu mengirit gandum, tetapi mengiritnya di tempat pemerasan anggur. Dia itu bersembunyi atau nyumput di tempat pemerasan anggur untuk mengirit gandum supaya enggak ketahuan sama orang Midian. Dan terus pada saat disuruh merobohkan patung Baal, Gideon ini juga merobohkan patung Baal ini pada malam hari. Karena apa? Karena takut gitu ya. Yang pertama sikapnya itu sikap takut Gideon ini ya. Dan yang kedua Gideon ini mempunyai sikap yang rendah diri gitu ya. Kenapa rendah diri? Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 22 dikatakan bahwa Gideon ini merasa bahwa dirinya itu adalah seorang yang sangat muda gitu ya, yang paling muda dan nggak bisa apa-apa. Aduh Tuhan, siapakah saya ini? Saya ini adalah orang yang paling muda di antara kaum keluarga saya, katanya. Dan yang paling kecil, saya ini bisa apa sih gitu ya. Dan Gideon itu juga merasa nggak percaya diri gitu ya pada saat Tuhan panggil. Nah, nggak percaya dirinya seperti apa? Gideon itu meminta tanda gitu ya sampai 2 kali sama Tuhan ya. Di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40, Gideon itu meminta tanda sampai 2 kali gitu ya. Saking gak percaya dirinya, apakah benar saya ini orang yang dipilih Tuhan gitu ya. Dan pada saat itu Tuhan menyatakan dirinya bahwa ya benar, itu adalah kamu orang yang dipilih sama aku untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Midian. Nah, tapi setelah itu ya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan motivasi sama Gideon sehingga Gideon itu berubah sikapnya gitu ya. Yang pertama itu dia tegas, dia bisa memimpin rakyat untuk mengusir bangsa Midian. Rakyat yang takut suruh pulang, rakyat yang gak berani suruh pulang gitu ya. Terus dia itu menjadi orang yang sangat berani sekali. Bayangkan bangsa Midian yang begitu banyak seperti belalang, ribuan jumlahnya, cuma dilawan sama 300 orang. Nah, dan setelah berani Gideon ini percaya diri sekali gitu ya. Setelah Tuhan memanggil dia yang tadinya sikapnya yang tadi nggak percaya diri, rendah diri, dan setelah Tuhan memberikan motivasi, Gideon itu menjadi orang yang sangat percaya diri. Percaya diri dengan apa? Berperang dengan membawa buyung dan obor. Bayangin aja, berperang cuma bawa buyung sama obor, nggak bawa senjata, nggak bawa apa ya, pedang atau apapun, cuma cadangan aja itu senjata seperti itu. Tapi kekuatannya itu ada di buyung dan ada di obor gitu ya. Ya, ada sangkakala juga yang ditiup. Setelah sangkakalanya ditiup, buyungnya dipecahin, obornya diangkat, dan bangsa Midian itu kaget. Setelah bangsa Midian itu kaget, akhirnya bangsa Midian itu lari pontang-panting mengambil senjatanya dan saling membunuh antara teman-temannya sendiri. Ya, luar biasa gitu ya, bahwa Tuhan memilih Gideon menjadi orang yang seperti itu gitu. Dan Gideon itu bisa diandalkan dengan memberikan kemenangan buat bangsanya, yaitu bangsa Israel. Ya, itulah sedikit kisah mengenai Gideon ya. Untuk lengkapnya nanti anak-anak bisa baca sendiri di Hakim-Hakim 6 ayat 8, Hakim-Hakim 4 6 sampai 8, itu bisa lengkap ya. Tapi di sini Mr. Edi cuma mengulas sedikit kisahnya tentang Gideon, inti-intinya saja gitu ya, bahwa Gideon ini yang tadinya bukan siapa-siapa gitu ya, yang tadinya itu merasa ya, orang yang paling muda dan rendah diri dan merasa aduh siapa sih saya gitu ya. Tetapi
Setelah Tuhan pilih, Tuhan memberikan motivasi buat Gideon, Tuhan memberikan kepercayaan sama Gideon. Gideon ini bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa untuk bangsanya. Ya, demikian juga ya buat adik-adik sekalian, anak-anak sekalian gitu ya. Dan buat kita sekalian gitu ya. Kita ini sebelum dipilih sama Tuhan, sebelum kita ini menjadi anak-anak pilihan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Ya, tetapi kita dengan Tuhan ada di dalam kita, Tuhan yang selalu memberikan motivasi, Tuhan yang selalu memberikan kepercayaan diri sama kita, kita ini bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya mungkin saat ini anak-anak belum terpikirkan gitu bahwa aduh udah saya mah masih kecil, saya mah seperti ini, di sekolah juga mungkin nilainya pas-pasan, atau di rumah juga kadang-kadang saya mah dimarahi dibandingin sama kakak sama adik, saya mah orang yang seperti ini. Ya jangan berkecil hati ya anak-anak ya, karena anak-anak mempunyai suatu potensi yang begitu besar di dalam kehidupan anak-anak sekalian. Tuhan selalu menyertai anak-anak sekalian, dan suatu saat anak-anak pun bisa sama seperti Gideon, menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan-pahlawan yang bisa diandalkan untuk keluarga, yang bisa diandalkan buat gereja, dan bisa diandalkan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Oke anak-anak, jadi saat ini tetap semangat, terus percaya diri, dan selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Jadilah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, jadilah Gideon-Gideon yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.